Nah, ternyata negara yang melarang UAS masuk ke negaranya bukan hanya Singapura saja, tetapi ada setidaknya 5 negara yang melarang UAS untuk masuk ke negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa malam, tanggal 17 Mei 2022. Saya masih update terkait dengan UAS atau Ustadz Abdul Somad alias Dul Somad yang kemarin ditolak masuk ke Singapura karena ternyata dia masuk dalam daftar orang NTL ke Singapura. NTL, not to land, dilarang mendarat ke Singapura. Apa sebabnya dia dilarang masuk ke wilayah Singapura? Nah, ini pertanyaan dan jawaban yang masih disimpan oleh duta besar, oleh pemerintah Singapura. Yang jelas bahwa Abdul Somad tidak boleh masuk Singapura. Nah, ternyata negara yang melarang UAS masuk ke negaranya bukan hanya Singapura saja, tetapi ada setidaknya 5 negara yang melarang UAS untuk masuk ke negaranya. Nah, 5 negara itu negara mana saja? Selain Singapura, UAS pernah ditolak masuk 5 negara ini. Ustadz Abdul Somad bukan dideportasi, melainkan ditolak masuk ke Singapura. Sebelum Singapura, UAS juga pernah ditolak masuk Hong Kong hingga Belanda. Ya, jadi sekali lagi ya, klarifikasi, Ustadz Abdul Somad bukan dideportasi dari Singapura, tetapi ditolak masuk Singapura. Berbeda ya, deportasi, kalau Ustadz Abdul Somad sudah masuk ke wilayah Singapura, kemudian ketahuan, ini orang tidak bisa masuk Singapura, kemudian dipulangkan. Itu namanya dideportasi. Sudah masuk Singapura, kemudian dipulangkan ke negaranya, itu namanya deportasi. Tapi kalau ditolak masuk Singapura, itu belum sempat masuk Singapura, baru mendarat di pelabuhan atau di bandara gitu ya. Kemudian dipulangkan, ditolak masuk. Jadi beda ya. Nah, UAS ini kasusnya adalah ditolak masuk ke Singapura ya, bukan dideportasi. Walaupun UAS sendiri di dalam videonya mengklarifikasi dideportasi, tapi bukan, dia tidak dideportasi karena belum masuk Singapura, tetapi ditolak, hei jangan masuk sini, pulang. Intinya begitulah. Kenapa saya ditolak masuk sini? Pulang, Bali karena Bali, orang boleh kewel bungane, cara orang Banyumas ya gue lah. Nah, berikut ini adalah daftar negara yang pernah menolak Ustadz Abdul Somad. 1. Hong Kong. Negara pertama yang menolak UAS adalah Hong Kong. UAS ditolak masuk ke Hong Kong pada Desember 2017. UAS berencana menggelar dakwah untuk TKI di negara itu sebelum dideportasi imigrasi Hong Kong. Yang kedua, Timor Leste. UAS ditolak masuk ke Timor Leste terjadi pada tahun 2018 silam. Petugas imigrasi menghadangnya karena menduga sang ustadz terlibat terorisme. Nah, ini di Timor Leste lebih vulgar lagi nih, lebih jelas lagi. Ya, jadi ini seperti yang ditulis Detik ini ya. Jadi UAS ditolak masuk ke Timor Leste dengan alasan karena terlibat dengan terorisme. Menurut UAS, imigrasi Timor Leste melarang UAS setelah mendapat fax dari Jakarta sejam setelah UAS mendarat di Bandara Timor Leste. Yang ketiga, negara yang menolak UAS, Belanda. Di tahun berikutnya, yakni 2019, UAS ditolak masuk ke Belanda. Saat itu UAS masuk ke Belanda via Swiss. Namun, imigrasi Swiss tidak mengizinkannya masuk.
Alasannya karena paspor UAS tidak memiliki akses masuk ke negara itu. Petugas mendeportasi UAS via Thailand. Lalu yang keempat, negara mana lagi yang menolak UAS? Yang keempat adalah Jerman. Di tahun yang sama, otoritas Jerman juga melarang UAS masuk ke negara mereka. UAS merasa kebingungan lantaran dia bahkan tidak pernah mengunjungi Eropa sebelumnya. Iya loh, walaupun belum pernah berkunjung ke sana, yang namanya negara kan punya spionase, punya badan intelijen negara gitu ya. Ya gunanya kan begitu, untuk menyaring nama-nama mana daftar orang yang boleh masuk, mana yang tidak, dengan alasan yang otoritas penuhnya di negara tersebut untuk disampaikan atau tidak. Oke, selanjutnya yang kelima, negara yang melarang UAS adalah Inggris. Ustadz Abdul Somad juga pernah bermasalah terkait dokumen saat akan mengunjungi Inggris. Dia bahkan tidak diizinkan menumpangi pesawat Royal Brunei. 1 jam setelah check-in, ternyata mereka langsung terkorek jaringan internasional pesawat Royal Brunei tidak mengizinkan berangkat karena visa saya di-cancel. Padahal visa itu udah ada jelas UAS pada 2020 yang lalu. Oke, itu dia tadi negara-negara yang juga menolak kedatangan UAS dengan alasan yang bisa juga disampaikan, bisa juga ditutupi. Itu otoritas negara masing-masing. Yang vulgar tadi adalah Timor Leste. Melarang UAS karena diduga terlibat dengan jaringan terorisme. Oke, itu saya kira. Nah, yang terakhir untuk UAS sendiri, lebih baik introspeksi diri antum. Ya, Kang Sobat, antum lebih baik introspeksi diri. Bertanyalah pada diri sendiri, mengapa saya dilarang di sejumlah negara. Nah, saya bantu ya untuk bisa introspeksi. Antum, ini era digital. Di YouTube banyak video antum yang mempromosikan khilafah. Solusi satu-satunya negara khilafah, terus yang di belakang takbir gitu. Ada. Dan saya kira Badan Intelijen Keamanan setiap negara tidak sulit untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut, untuk mengkonfirm, mencocokkan ketika ada informasi nama A dianggap berbahaya karena punya ideologi yang tidak sesuai dengan negaranya, ingin menegakkan khilafah sebagaimana itu adalah cita-cita HTI, tentu gampang sekali di cross check hari ini, hanya tinggal ngecek ke YouTube selesai. Jadi nggak usah bertanya lagi, nggak usah banyak bertanya kepada Kedutaan Besar Singapura, Kang Abdul Somad, mengapa Singapura melarang antum, melarang sampean masuk ke sana. Introspeksi diri. Oke, itu saja update terkini dari kasus Abdul Somad yang ditolak masuk ke tanah Singapura. Terima kasih, kurang lebih jawab maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.